Pernah nggak sih kamu ngeliatin to-do list yang kayaknya makin panjang aja, rasanya sibuk terus tapi kok nggak ada yang kelar-kelar? Nah, ternyata ada loh sebuah teknik simpel yang idenya datang dari timer dapur. Dan ini bisa jadi mengubah cara kerja kamu selamanya. Yuk kita bedah bareng-bareng teknik Pomodoro. Pasti familiar deh sama perasaan ini. Kamu kerja terus-terusan tapi to-do list-nya bukannya berkurang malah nambah. Waktu jalan terus tapi rasanya kok nggak ada kemajuan sama sekali. Bikin frustrasi ya kan? Ya, inilah tantangan kerja di zaman sekarang. Perhatian kita itu ditarik ke sana kemari. Ada email masuk, notifikasi medsos, pesan dari teman, semuanya minta perhatian kita saat itu juga. Akhirnya kita loncat dari satu kerjaan ke kerjaan lain, tapi nggak ada yang benar-benar fokus. Hasilnya, capek dan nggak produktif sama sekali. Tapi gimana kalau solusinya itu bukan aplikasi atau sistem manajemen yang ribet? Gimana kalau jawabannya itu sesuatu yang jauh lebih simpel? Sesuatu yang mungkin malah udah ada di dapur kamu sekarang. Ceritanya kita mundur dulu nih ke akhir tahun 80-an. Ada seorang mahasiswa namanya Francesco Cirillo yang pusing banget karena nggak bisa fokus belajar buat ujian. Akhirnya, dia iseng, dia coba pakai timer dapur bentuk tomat untuk mengubah waktu dari yang tadinya musuh jadi teman. Dan tanpa sengaja, dia nemuin sebuah metode yang bakal ngebantu jutaan orang. Nah, dari situlah lahir yang namanya teknik Pomodoro. Sistemnya simpel banget, daripada kerja berjam-jam tanpa henti, mending pecah jadi sesi-sesi singkat yang super fokus. Intinya adalah bekerja bersama waktu, bukan melawan waktu. Prinsip utamanya, seperti kata Cirillo sendiri, adalah setiap blok 25 menit itu suci. Nggak bisa diganggu-gugat, nggak ada istilahnya setengah Pomodoro. Jadi pilihannya cuma dua, komitmen penuh selama 25 menit atau nggak sama sekali. Oke, pertanyaannya sekarang, kok bisa sih metode sesimpel ini efektif banget? Jawabannya ada di cara kerja otak kita. Yang keren dari teknik ini tuh, dia bisa nyelesain banyak masalah sekaligus. Dia ngelawan kebiasaan nunda-nunda kerjaan, karena tugasnya jadi terasa lebih kecil dan gak menakutkan. Dia juga mencegah kita dari burnout, karena kita dipaksa buat istirahat. Jadi ini kayak solusi produktivitas paket langgap deh. Dan hasilnya, nggak main-main. Ada loh sebuah studi kasus yang nunjukin peningkatan produktivitas harian sampai 66%. Ini bukti nyata kalau pendekatan yang terstruktur buat fokus itu benar-benar ngefek. Jadi gini, secara psikologis, cara kerjanya tuh dengan mengubah proyek raksasa yang bikin kita malas, jadi potongan-potongan kecil yang lebih gampang dikerjain. Setiap kali timer bunyi, kita dapat kepuasan kecil, semacam hadiah. Nah ini yang secara efektif mengubah kerjaan jadi kayak sebuah permainan. Oke, siap buat nyoba? Yuk, kita langsung bahas gimana caranya kamu bisa mulai Pomodoro pertama kamu sekarang juga. Prosesnya simple banget kan? Tapi keajaibannya ada di komitmen buat ngikutin 5 langkah ini tanpa kompromi. Dan ingat ya, istirahat singkat itu sama pentingnya dengan sesi kerjanya. Itu waktu buat otak kita bernapas dan memproses informasi. Tentu aja di dunia nyata pasti ada aja gangguannya. Nah, kuncinya adalah punya strategi. Kalau gangguannya datang dari dalam diri sendiri, kayak tiba-tiba kepikiran ide lain, langsung catat aja di kertas, terus balik lagi fokus. Kalau dari luar, misalnya ada teman kerja yang nanya, belajar bilang dengan sopan, boleh kita ngobrol 15 menit lagi? Nah, enaknya, walaupun aturannya jelas, teknik ini fleksibel banget. Yuk kita lihat gimana caranya kamu bisa menyesuaikan metode ini biar benar-benar pas sama gaya kerjamu. Penting nih buat kita bisa bedain Pomodoro dengan metode lain kayak time blocking. Gampangnya, Pomodoro itu soal lari sprint berulang-ulang buat ngelawan rasa malas. Sementara time blocking itu lebih kayak jadwalin waktu buat lari maraton untuk kerjaan yang butuh fokus mendalam dan waktu lebih panjang. Jadi jangan takut buat coba-coba ya. Kamu bisa atur waktunya, mungkin 50 menit kerja, 10 menit istirahat, atau pakai aplikasi biar lebih seru dan bisa dilacak progresnya. Gabungin aja sama metode lain. Intinya, temukan ritme yang paling pas buat otak dan jenis pekerjaanmu. Cara terbaik buat tahu ini berhasil atau enggak, ya cuma satu, dicoba langsung. Jadi saya tinggalin kamu dengan satu pertanyaan terakhir. Dari semua daftar tugasmu, ada nggak satu tugas yang bisa kamu kasih fokus penuh selama 25 menit mulai dari sekarang?